Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap bersukacita. Kalau Anda dalam saat ini dalam keadaan yang mengalami sakit, penyakit tubuh yang lemah, bahkan kita terbaring di rumah sakit, mungkin kita baru saja melaksanakan operasi dan atau apapun itu juga. Saya mau katakan kepada kita, katakan kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh dan aku percaya bahwa Engkau bisa menyembuhkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Maka penyakit itu akan sembuh. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kalaupun andaikan kita tetap tinggal dalam penyakit itu, maka mintalah pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan supaya kita tetap dimampukan untuk menghadapi segala penyakit yang bersarang di tubuh kita, sehingga kita tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Tapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Keluaran 20 ayat yang keempat dikatakan demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang esa. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Makanya ketika kita menduakan Tuhan, Tuhan pasti akan marah. Dia pasti akan menghukum kita. Titah pertama langsung disambut dan diteguhkan oleh titah yang kedua. Ketika Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maka pelaksanaannya saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh menyembah Dia yang esa itu, dan tidak ada boleh Allah yang lain, termasuk patung-patung apapun. Saudara-saudara, ketika kita membuat patung, berarti ada tiga hal yang boleh kita kita lihat bahwa kita sedang melanggar, dan Tuhan akan pasti marah kepada kita karena kita sudah merendahkan Dia. Ada tiga hal. Yang pertama, saudara-saudara, tidak mungkin ada patung atau gambar yang sanggup menggambarkan kemuliaan dan tabiat pribadi Allah dengan benar. Jadi tidak ada yang bisa menggambarkan dengan utuh kemuliaan dan tabiatnya Tuhan. Tidak ada. Itu sangat-sangat ditegaskan saudara-saudara dalam kehidupan umat Israel, terlebih Yesaya juga mencatat itu, yaitu di Yesaya 40 ayat 18 dikatakan demikian. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Makanya tidak ada yang bisa kita serupakan dengan Tuhan. Makanya jangan buat patung-patung untuk kita sembah. Yang kedua, saudara-saudara, Allah begitu maha tinggi, begitu kudus. Jadi jangan samakan Dia dengan dunia ini. Jangan samakan dengan apapun. Ketika kita membuat atau menyerupai apapun, berarti kita sedang merendahkan Tuhan yang maha tinggi itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, konsep orang percaya mengenal Allah tidak boleh dilandaskan pada patung atau gambar darinya. Tapi konsep kita adalah dari firman Allah dan penyataannya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Oleh karena itu, yang bisa kita percaya hanyalah Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang bisa kita kita percaya. Sebab Sebab hanya melalui Yesus Kristus sajalah kita boleh menerima keselamatan itu. Nah, oleh karena itu jangan membuat patung-patung. Mungkin kita berkata, saya tidak menyembah patung-patung, Pak Pendeta. Saya tidak menduakan Tuhan, Pak Pendeta.
Kenapa orang-orang mengatakan kepada saya bahwa saya adalah menduakan Tuhan? Kapan saya menduakan Tuhan? Kapan saya menyembah berhala? Kapan saya menyembah patung? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ketika kita tidak mendahulukan Tuhan, maka kita sedang menciptakan, membuat patung-patung bagi kita. Ketika uang adalah segala-galanya, bahkan kita sanggup meninggalkan ibadah, sanggup meninggalkan gereja kita. Kita sedang menciptakan, kita sedang membuat patung-patung bagi kita. Ada mungkin orang yang berkata, kan saya harus bekerja Pak Pendeta. Memang itulah schedule saya, waktu saya, hari Minggu juga harus bekerja. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, jangan sampai ada apapun, siapapun yang bisa memisahkan kita dari persekutuan kita kepada Tuhan. Kalau engkau karena pekerjaanmu, karena kesibukanmu, karena apa yang kau harus lakukan, harus meninggalkan persekutuanmu kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, memintalah, berdoalah kepada Tuhan supaya Dia memberikan pekerjaan yang engkau bisa semakin bersekutu. Ingat saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, pekerjaan, materi, jabatan itu adalah alat yang diberikan Tuhan, diberkati Tuhan untuk kita semakin boleh memuliakan namanya, bukan semakin jauh daripadanya. Camkan ini baik-baik. Saya sering dikritik oleh orang. Dan ada orang-orang yang merasa sok pintar yang mengatakan, bagaimana mungkin Pak Pendeta, pekerjaan ini sulit sekarang. Saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan akan menyediakan pekerjaan, Tuhan akan menyediakan berkat buatmu kalau engkau mendahulukan terlebih dulu Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, ya, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka Dia akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan, maka engkau hidup. Itu firman Tuhan. Jadi yakini dulu itu. Kalau karena pekerjaanmu engkau jauh dari Tuhan, jangan mau. Itu. Jadi pikir-pikirlah dulu. Percaya kepada Tuhan memang harus bayar harga. Jangan pikir mudah. Tapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, maka kita harus punya waktu dan spare. Itu yang makanya disebutkan hari Sabat, ya kan? Hari perhentian itu. Walaupun untuk orang Kristen, hari perhentian itu yaitu ketika hari Minggu. Karena itu adalah hari kemenangan bagi Tuhan. Dan kita tidak mau melarang orang untuk merayakan hari Sabat, silahkan. Tapi buat orang Kristen sekarang itu adalah hari Minggu. Dan hari Minggu kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Yang hebat saudara-saudara, kenapa orang-orang kafir dan orang-orang agama yang lain boleh meninggalkan pekerjaan mereka dengan tegas mengatakan, aku akan berhenti bekerja pada saat ini karena saya harus beribadah kepada Tuhanku. Itu mereka hebat. Kita kalah, ya kan? Jadi jangan sampai kalah. Masa sih gara-gara dunia ini kita meninggalkan Tuhan? Kalau kita melebihi membuat pekerjaan, membuat materi, membuat dunia ini, membuat jabatan kita lebih penting daripada Tuhan, maka kita sedang membuat patung-patung penyembahan berhala kepada kita. Hati-hati, Tuhan akan marah. Lakukanlah yang terbaik, dahulukan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan berkenan kepadamu. Hati-hati saudara-saudara, Tuhan akan menghukum kita ketika kita menduakan Tuhan. Jangan sujud kepadanya, menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Aku Tuhan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi berhati-hatilah, jangan karena dosa kita, anak cucu kita akan mengalami penderitaan karena kita. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita untuk semakin percaya dan mendahulukan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sekali lagi diingatkan supaya kami sungguh-sungguh boleh beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain
dalam kehidupan kami untuk kami sembah. Dan termasuk juga Tuhan, ketika kami mendahulukan segala sesuatu yang ada di dunia dan hidup kami bukan Tuhan yang utama, maka kami sedang membuat patung-patung penyembahan kepada kami. Ingatkan kami Tuhan dan sadarkan kami terus. Biarlah kami menjadi orang yang percaya yang teguh, orang yang berani bayar harga. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah percaya hanya kepada Tuhan saja. Jangan mau percaya kepada Allah yang lain. Sebab Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristuslah Allah yang sudah menebusmu, menyelamatkanmu. Sukacita sudah ada padamu. Jangan lagi diombang-ambingkan oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu hari Senin. Besok mari kita datang ke gereja beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.